Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Stefani, nomor BP 2021-022065 dari kelas 1A D3 Teknik Sipil. Soal selanjutnya itu tentang CBR. Tumpukan per lapis 10, 25, 56. Yang pertama kita cari tentang kadar air pada tumpukan 65. Yang pertama ada ini kadar air yang pertama, kadar air yang kedua, dan kadar air yang ketiga. Lalu dijumlahkan dan dirata-ratakan. Kadar air rata-rata 34,053, berat isi rata-rata 34,053, berat isi tanah basah 5,807 dibagi 3,228 sama dengan 1,799. Berat isi tanah kering 1,799 dibagi 1 tambah 14 0,53 didapat 0,051. CBR desain pada kepadatan 95% adalah 19,5%. Selanjutnya, hasil percobaan tes CBR lab diperoleh data sebagai berikut. Pada tumpukan 56, CBR penetrasi 0,1645 dibagi 3000 dikali 100% didapat 21,5%. CBR penetrasi 0,2 1015 dibagi dengan 4500 dikali 100% didapat 22,5%. Untuk soal selanjutnya, gambarkan grafik pemadatan, lalu tentukan berat isi kering maksimum dan hubungan kadar air dan berat isi kering. Ini tabel yang ada di soal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan kadar air. Rumusnya W sama dengan W2 kurang W3 dibagi W3 kurang W1. Contoh yang pertama didapat yaitu 26,09%. Calon yang kedua didapat 27,44%. Calon yang ketiga didapat 26,14% dan dirata-ratakan didapat 26,56%. Contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama dan dirata-ratakan. Selanjutnya dilakukan pengujian pemadatan. Yang pertama cari volume cetakan yang diketahui D sama dengan 15,2 cm, R 7,6 cm, T sama dengan 17,8 cm. Untuk volume sama dengan pi R kuadrat dikali T, 3,14 dikali 7,6 kuadrat dikali 17,8 dan didapat 3228,32 cm kubik. Untuk berat tanah yaitu didapat rumus berat tanah ditambah cetakan dikurang berat cetakan. Untuk sampel yang pertama yaitu 4670 gram, sampel yang kedua 5770 gram, sampel yang ketiga 6100 gram, sampel yang keempat 6050 gram, sampel yang kelima 5810 gram, sampel yang keenam 5570 gram. Untuk selanjutnya dicari berat isi basah. Gamma basah sama dengan berat tanah per volume cetakan. Lalu dicari hasilnya sebagai berikut. Untuk pencarian berat isi kering tanah yaitu gamma dry sama dengan gamma basah dibagi 1 tambah W. Lakukan perhitungan sebagai berikut. Lalu dari grafik diperoleh berat isi kering maksimum sama dengan 1,424 gram per cm kubik. Kadar air itu 36,65%. Berikut ini adalah data pengujian SENCON di lapangan. Uji kepadatan lapangan metode SENCON yang pertama. Dan berikut adalah tabel-tabelnya. Pengujian SENCON 1 untuk mencari kadar air, yaitu sampel pertama sama dengan berat air per berat tanah kering atau sama dengan W2 kurang W1 per W3 kurang W1 dikali 100% dan didapatkan hasil 34,91%. Sampel yang kedua didapatkan 34,51%. Sampel yang ketiga 33,56% dan dirata-ratakan lalu mendapatkan hasil 34,33%.
maka derajat kepadatannya gamma D sama dengan 1,424 gram per cm kubik, gamma lab sama dengan 1,6901 gram per cm kubik. DR sama dengan gamma D per gamma lab dikali 100%. Didapatkan hasil 84,26%. Selanjutnya, uji kepadatan lapangan metode Sencon yang kedua. Berikut adalah tabel-tabelnya. Pengujian Sencon 2, kadar airnya untuk sampel yang pertama didapat 34,91%, sampel yang kedua 34,51%, sampel yang ketiga 33,56%, kadar air rata-ratanya 34,33%, maka derajat kepadatannya didapat 85,70%. Lanjut ke soal mites. Untuk jawaban yang pertama itu jenis A. Berdasarkan AASTO melewati ayakan nomor 230, maka bahan berbutir kasar. Batas cairnya sama dengan 28, PL sama dengan NP, indeks praktisnya sama dengan 28. Kesimpulan A26 itu kerikil atau pasir, lanan atau lempongan. Berdasarkan USCS, lebih dari setengah atau tidak melewati saringan nomor 200. Kedua, lebih dari setengah melewati saringan nomor 4, yaitu sebanyak 98. Kesimpulan SM atau SC itu pasir campur lanau, pasir kelempongan, pasir campur lempong. Yang kedua jenis B. Berdasarkan AASTO melewati ayakan IL sama dengan 0, PL sama dengan NP, IP sama dengan melewati ayakan nomor 28, melewati ayakan 1086. Kesimpulannya A strip 1, strip B fragmen, kerikil dan pasir. Berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 200 sama dengan 20, melewati ayakan nomor 498. Kesimpulan SW atau SP baik atau buruk, bergradasi baik atau buruk, tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Yang kedua, A lokasi A diperoleh harga yaitu 1.282.000 rupiah. Untuk lokasi B 1.184.000 rupiah. Jadi didapatkan lokasi B lebih ekonomis. Jenis C berdasarkan AASTO. Yang pertama melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, PL sama dengan NP melewati ayakan nomor 40 sama dengan 38, melewati ayakan nomor 10 49. Kesimpulan A strip 1, strip B. Fragmen batuan kerikil dan pasir. Berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, melewati ayakan nomor 4 sama dengan 100. Kesimpulan SW atau SP atau butir kerikil baik atau buruk tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Jenis D berdasarkan AASTO melewati ayakan nomor 200 sama dengan 77, LL sama dengan 63, PL sama dengan NP sama dengan LL kurang PL sama dengan 63 kurang ND sama dengan 63. Kesimpulan A strip 7, strip 6. Tanahnya itu tanah lempongan. Berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 200 sama dengan 77, batas cairnya 63, PL sama dengan MP, P sama dengan 63. Kesimpulan lempongan anorganik dengan plastisitas tinggi atau lempung ekspansif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.